Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abrakadabra Cuan. Salam Sultan. Duar, akhirnya ya teman-teman, ini ada kabar terbaru dari Twitter resminya Korda WRG mengenai jelang mainnet ya. Ini mainnet sudah pasti dekat ya, sudah menjelang dekat sekali ya ini. Ini kabar ini cukup mengembirakan bagi kita ya di Twitter resminya ya, mengenai penguncian jumlah token yang telah kita tambang ya. Oke, kita langsung saja ke Twitter resminya Korda WRG ya. Apa maksud dari pemberitaannya ya? Oke, di sini ya beberapa 30 menit yang lalu ya. Di sini men-Twitter ya Korda WRG ya. Kita klik saja Twitternya ya di sini. Maksud dari Twitternya Korda WRG. Oke, kita terjemahkan ya. Oke, di sini diartikan ya, seperti yang disebutkan dalam posting terakhir kami, 25,03% dari total pasukan core disalurkan ke komunitas kami yang bersemangat. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang cara kerjanya, karena kami berusaha bersama untuk membuat Korda blockchain yang paling terdesentralisasi airdrop incoming. Oke, kita klik ya. Di sini kemudian ini sebentar ya, kita terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia ya. Oke, airdrop masuk. Inti adalah untuk semua orang, bukan hanya orang dalam, bukan hanya pemegang, bahkan bukan hanya penduduk asli Web3. Di dalam rantai blok 3D itu apa dan mengapa dibalik distribusi token core. Jaringan core telah diresmikan. Posting ini memperkenalkan bagaimana jika desentralisasi ingin dicapai dalam praktik dan tidak hanya dalam prinsip, pasokan inti harus dapat diakses semaksimal mungkin. Dengan demikian, distribusi awal core melewati banyak model yang telah dirintis dan dipopulerkan oleh orang lain seperti penjualan orang dalam eksklusif, lelang publik yang mahal, atau ide DeFi yang rumit. Meskipun model tersebut dapat memainkan peran penting dalam proyek dari waktu ke waktu, khususnya terkait dengan kapitalisasi, fokus awal core pada desentralisasi menuntut strategi alternatif. Mendistribusikan core awal ke tangan pengguna sebenarnya dari jaringan core. Untuk itu, core sangat bergantung pada airdrop publik untuk distribusi awal. Jadi distribusi awal ya itu. Jadi mereka mendistribusikan core awal ke tangan pengguna sebenarnya dari jaringan mereka ya. Jadi mereka yang menentukan kemungkinan di situ ya. Kompatibilitas Web 2 sama seperti core kompatibel dengan EVM. Distribusi core akan kompatibel dengan Web 2 agar jelas. Core berkomitmen penuh untuk masa depan Web3. Sampai saat ini bagaimanapun, Web3 melibatkan terlalu banyak hambatan untuk adopsi massal pengguna Web2. Dengan Core menjadi blockchain untuk semua orang, distribusi Core akan menjadi pengalaman Web3 murni yang menyatu dengan bagian terbaik dari Web2, terutama aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Airdrop core akan dilakukan dalam kemitraan dengan Satoshi App dan akan berlangsung setelah peluncuran mainnet. Setelah pekerjaan post mainnet untuk airdrop selesai. Satoshi App adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperoleh hadiah melalui antarmuka yang sederhana tanpa memerlukan pembayaran atau akses undangan eksklusif saja. Dengan bermitra dengan aplikasi dengan audiens yang begitu besar, mainnet core berharap menjadi salah satu jaringan yang paling terdesentralisasi segera setelah diluncurkan. Distribusi demokratisasi core meletakkan dasar bagi budaya terbuka
yang didasarkan pada partisipasi massa dan penyelarasan jangka panjang. Etos pendiri ini sudah mulai berkembang di seluruh dunia. Saat dipublikasikan, akun Twitter Core DAO memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut dan saluran Discord Core memiliki dari 200.000 anggota. Dengan dukungan yang berkembang pesat, jaringan Core harus terus dapat diakses semaksimal mungkin oleh semua pendukung. Nah, detail airdrop ini yang sangat penting yang perlu teman-teman ngerti ya, teman-teman ketahui ya. Di sini alokasi token airdrop akan tersedia untuk pengguna dengan 25% di muka dan sisa saldo dibuka selama periode 2 tahun. Jadi di sini yang saya artikan ya, maksud dari core team ini itu nanti token yang telah kita tambang, jumlah token itu berapapun yang telah teman-teman tambang, itu hanya 25% yang bisa kita gunakan nanti, yang kita gunakan untuk transfer atau mau akan kita gunakan untuk apa ya. Jadi kan 25% setelah mainnet ya. Jadi setelah mainnet nanti itu Core DAO akan memberikan pengguna itu hanya 25% token dan sisanya itu akan tersimpan ya. Kemudian sisa saldonya akan dibuka kembali selama periode 2 tahun. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki 100 core ya, jadi yang dibagikan ke pengguna agar bisa dimanfaatkan ya, seperti di trading atau di transfer, dijual beli, kemungkinan seperti itu hanya 25%. Jadi kalau 100 core itu teman-teman akan dapat menggunakannya hanya 25 core. Yang 75 core-nya itu terkunci hingga 2 tahun kemudian ya, itu baru bisa dibuka kembali. Ini kemungkinan ya tim core ini seperti itu agar harga core DAO ini di exchanger atau di pasaran global itu stabil ya, jadi tidak terjadi penurunan ya kalau apabila itu diberikan ke pengguna semua ya, jumlah penambangan gratis ini token core itu diberikan kepada pengguna semua, kemudian untuk menjaga ya antisipasi terjadinya pemerosotan harga core di pasaran ya. Seperti itu ya, ini cukup bagus ya menurut saya ya. Ini cukup ide ini dari core itu bagi saya itu berguna ya agar harga core ini tetap stabil dan harganya tidak dump ya, selalu pump ya, selalu naik ya. Oke, kita lanjut ya. Detail tambahan tentang cara mengklaim core Anda akan diberikan dalam posting tutorial lanjutan yang akan memandu seluruh proses ujung ke ujung. Untuk informasi lebih lanjut mengenai core mainnet dan airdrop, pantau terus akun Twitter resmi core, Discord, dan tentu saja Medium. Jadi 25% yang kita akan dibagikan tersedia untuk pengguna, itu nanti cara mengklaimnya akan diberitahukan ya melalui posting tutorial ya. Nanti kita dapat klaim jumlah tambangan kita yang 25% bisa kita gunakan ya. Ya itu saja ya, seperti itu ya pemberitahuannya. Ini pemberitahuan dan penyampaian hukum penting ya. Jadi ini pemberitaan sebelumnya juga sudah pernah diberitakan ya. Oke teman-teman ya, ini ya pemberitaan yang terbaru. Ini berarti ini sebentar lagi mainnet ini sudah mendekati ya. Berarti ini kita sudah bisa mengklaim core kita untuk kita gunakan itu 25%. Jadi ingat ya, ini hanya 25% ya. Bagi yang penambangannya sedikit itu ya, itu kita terima saja ya. Kemungkinan terkunci nanti ada hadiahnya ya. Di sini kan diberitahukan juga mungkin terkunci itu akan kita bisa mendapat klaim core ya untuk hadiahnya ya. Untuk kedepannya kemungkinan seperti itu. Kita lihat saja kabar terbarunya dari Core DAO ARG-nya ya, apa ya selanjutnya ya. Oke ya teman-teman ya, itu saja ya berita terbaru mengenai mainnetnya Core DAO ini ya. Semoga ini bermanfaat ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalam.